Ya, pemirsa, persidangan panjang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua berakhir sudah. Ujung dari persidangan Richard Eliezer, sang eksekutor penembak Brigadir Yosua, dihukum jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan. Statusnya sebagai justice kolaborator menjadi pertimbangan utama dari majelis sidang berubah menjadi ricuh setelah pembacaan vonis ringan untuk Eliezer. Hakim menilai Eliezer memberikan keterangan yang membuka kasus ini. Hakim juga menilai Eliezer sopan dan kooperatif selama menjalani persidangan. Dan Richard Eliezer tampak bersyukur dengan hasil vonis yang diberikan oleh hakim. Para pendukung Eliezer juga langsung berteriak histeris setelah hakim membacakan vonis. Namun sejumlah anggota LPSK tadi langsung mengamankan Eliezer. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Dan kemudian kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan. Ya, vonis ringan untuk sang justice kolaborator Richard Eliezer disambut sorak-sorai baik oleh keluarga, para pendukung dan juga publik yang sejak awal mengikuti rangkaian sidang pembunuhan Yosua Huta Barat. Dan juga ini dimaknai sangat positif oleh sebagian pihak. Dan kita akan membahas terkait dengan putusan ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Bang Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer, dan juga ada Bang Antonius, wakil ketua LPSK, dan juga Pak Abdul Fikar, pakar hukum pidana. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Antonius, ya. Pak Fikar, Bung Renhat. Ya, saya ke Bang Roni terlebih dahulu. Terima kasih Bang Roni sudah meluangkan waktu. Saya yakin Anda pasti sangat sibuk hari ini setelah pasca vonis Richard Eliezer yang kemudian ini ditanggapi baik ya oleh keluarga, oleh tim kuasa hukum tadi juga di konvers dan juga mungkin oleh sebagian publik. Sekali lagi Bang Roni, bagaimana Anda memaknai putusan terhadap klien Anda yang ini sangat jauh dari tuntutan jaksa, vonis yang terbilang cukup ringan, 1 tahun 6 bulan penjara? Iya, Bung Renhat, bahwa proses persidangan yang sudah memakan waktu 4 bulan ini, fakta persidangan sudah terungkap, bahwa bukti-bukti juga sudah disajikan, para ahli juga sudah menjelaskan, kemudian kita melihat di mana jaksa menuntut 12 tahun penjara, kemudian juga dalam proses ini kita melihat bagaimana kami juga melakukan pembelaan, pledoi, kemudian ada replik dari jaksa penuntut umum dan juga ada duplik, hingga pada akhirnya adalah putusan dari majelis hakim. Kami melihat bahwa putusan hari ini adalah putusan yang memberikan rasa keadilan untuk Richard Eliezer. Kalau kita menyimak di dalam putusan dari majelis hakim,
itu jauh berbeda dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kalau jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa klien saya adalah eksekutor, hari ini disampaikan oleh majelis hakim tidak ada kata frasa sebagai eksekutor. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat bahwa terkait dengan Richard Eliezer yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa Richard Eliezer adalah pelaku utama. Hari ini majelis hakim menyampaikan bahwa Richard Eliezer bukan pelaku utama. Dia merupakan pelaku tetapi bukan pelaku utama. Nah, di dalam proses persidangan yang sudah berjalan, melihat bahwa kami memang memperjuangkan justice collaborator sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan kita lihat bagaimana dukungan publik yang secara luas mendukung Richard Eliezer karena kejujurannya dan karena konsisten dia dalam proses persidangan, terus mewakili rasa keadilan dari masyarakat, kemudian ada dukungan dari ICGR, dari Lembaga Akademisi Indonesia juga, Aliansi Akademi Indonesia, kemudian kita lihat bagaimana ini juga menjadi pertimbangan majelis hakim terkait dengan sahabat pengadilan atau amicus curiae. Nah, ini menjadi tonggak sejarah penegakan hukum Indonesia ke depannya, karena apa? Ini menjadi tolak ukur terkait dengan penegakan hukum yang progresif. Jadi kita melihat bahwa dalam hal ini hakim berani mengambil keputusan yang merupakan keputusan majelis hakim ini, keputusan penegakan hukum yang berani dan progresif yang maju ke depan. Karena apa? Mempertimbangkan justice collaborator. Terus kedua, mempertimbangkan amicus curiae, bagaimana dalam pertimbangan majelis hakim di pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim menggali rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat, yang ada di tengah masyarakat. Nah, ini merupakan hal yang positif, Bung Reinhardt. Ini bukan hanya bercerita tentang Richard Eliezer, tetapi ini berbicara tentang penegakan hukum di Indonesia yang semakin hari semakin baik, yang berkeadilan, terutama untuk orang yang lemah, untuk orang yang tidak mampu, orang kecil. Tapi hari ini majelis hakim menunjukkan lewat putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak Wahyu, Pak Ribut, dan Pak Morgan menunjukkan bahwa keadilan itu ada dan nyata untuk masyarakat yang membutuhkan, untuk orang-orang kecil. Kami sangat mengapresiasi, sangat menghormati atas putusan yang hari ini. Dan saya mewakili dari keluarga dari Richard Eliezer, kemudian dari Icat juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga dari almarhum Joshua yang sudah memaafkan Richard Eliezer. Di dalam pertimbangan juga pun disampaikan, kemudian terima kasih kepada dukungan masyarakat secara luas bahwa memperjuangkan keadilan Richard Eliezer ini adalah memperjuangkan keadilan, memperjuangkan penegakan hukum untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Oke. Baik. Itu, Bung. Jadi Anda menyikapi putusan ini sangat mengapresiasi, dan ini adalah menjawab rasa keadilan, dan tidak hanya bicara soal hanya untuk Eliezer, tapi juga ini bisa menjadi tonggak sejarah bagi peradilan yang lebih progresif lagi di Indonesia. Kira-kira begitu. Betul. Ya. Bang Roni, saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, faktor justice collaborator menjadi pertimbangan yang cukup besar. Eliezer mendapatkan vonis yang ringan. Bagaimana Anda, kacamata Anda, melihat putusan hakim pada hari ini? Dan kalau kita bicara lebih jauh lagi, putusan hakim ini cukup mengejutkan. Tidak hanya di Eliezer, tapi juga di terdakwa yang lain yang justru lebih berat, ya? Ya, saya kira ini indikator bahwa hakim ya sudah melakukan tugasnya dengan baik, ya, bisa memilah dan memilih siapa yang bertanggung jawab dari satu perbuatan ya yang terjadi, ya, tindak pidana yang terjadi menurut porsi kalau dalam perusahaan itu saham, ya, menurut porsi keterlibatannya, gitu ya, menurut porsi keterlibatannya. Nah, karena itu ketika Eliezer ini dijatuhkan hukuman 1,5 tahun, sebenarnya saya sih tidak terlalu kaget, ya. Feeling saya tuh 3-4 tahun, gitu ya. Kenapa? Karena ketika majelis hakim yang sama sudah menjatuhkan vonis yang paling maksimal terhadap FS dengan hukuman mati, ya, dan PC dengan 20 tahun, gitu ya. Saya bilang ini hakim sudah mengalihkan tanggung jawab kesalahan pidana dari yang terjadi ini pada dua orang itu. Sebenarnya sudah terjadi itu. Gitu. Nah, karena itu saya bilang
ketika itu ya ini untuk terdakwa Eliezer ini ya paling banyak 5 tahunan saya bilang ya. Proyeksi saya seperti itu gitu. Tapi ternyata lebih kecil lagi ya. Nah, artinya memang hakim ini sudah menyadari bahwa justice kolaborator itu bagian dari elemen penegakan hukum pidana gitu. Ya, meskipun dia berada di luar berdiri dalam satu perundang-undangan sendiri. Nah, karena itu ketika umpamanya kalau kita melihat tuntutan jaksanya sepertinya ada 2 kemungkinan kalau saya mengamati ya. Yang pertama, jaksa belum ikhlas gitu ya. Belum ikhlas bahwa ada lembaga yang bisa ikut campur dalam penanganan satu perkara pidana yang menilai kualitas peran dari masing-masing terdakwa. Itu satu. Yang kedua, saya kira juga lebih pada belum ikhlas lah kalau menurut saya. Padahal sebenarnya begitu LPSK diberi kewenangan untuk menilai ada atau tidak justice kolaborator gitu ya, maka sebenarnya seharusnya semua pihak yang stakeholder di dalam hukum acara pidana itu, dalam penegakan hukum pidana, mestinya harus menerima kenyataan itu gitu. Nah, tapi ya itu tadi saya bilang, akhirnya kembali pada kepentingan sektoral gitu. Umpamanya jaksa tetap menuntut tinggi gitu ya. Nah, itu nampak gitu dari sana nampak gitu. Nah, sehingga itu tadi saya bilang, saya kira bukan jaksa tidak mengerti adanya undang-undang perlindungan saksi dan korban, bukan kalau menurut saya. Tetapi lebih pada itu tadi saya bilang belum menerima institusi atau kelembagaan justice kolaborator itu secara ikhlas gitu, secara berbesar hati. Nah, karena itu kemudian tergambar dari besarnya tuntutan terhadap para terdakwa, terutama terdakwa Eliezer ini. Nah, saya kira ini putusan hakim ini menyadarkan banyak orang gitu. Menurut saya terutama para penegak hukum atau stakeholder penegakan hukum pidana yang belum menyadari ini gitu, ya, bahwa ada loh sekarang lembaga yang bisa menilai gitu. Sebenarnya kan fungsi ini membantu jaksa dan membantu hakim sebenarnya, ya kan? Melihat porsi perbuatannya gitu. Nah, karena itu kemudian juga akan berakhir pada hukuman yang adil gitu ya, sesuai dengan perbuatan dan sesuai dengan peran yang diberikan dalam penegakan hukum pidana ini. Nah, itu catatan saya itu gitu. Oke, menarik Pak Fikar. Jadi sejak awal pun Anda sudah memprediksi bahwa Eliezer akan divonis lebih ringan ya, karena sudah diberatkan kepada terdakwa-terdakwa yang lain. Bang Antonius masih bicara soal makna sebagai lembaga yang mengawal juga kasus ini. Bagaimana Anda melihat putusan hari ini? Bagaimana Anda memaknai vonis yang jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa terhadap Eliezer? Ya, saya sependapat dengan Bung Roni Telapesi dan juga sependapat dengan Bung Fikar. Ini beliau berdua ini sahabat saya semua. Bung Roni Telapesi juga sahabat saya. Bung Fikar ini sesama dosen hukum pidana ini. Kalau beliau sudah mengatakan begitu, saya mesti iya kan begitu. Saya muridnya Pak Anton di Atmajaya. Ya, jadi begini, Bung Rehat gitu ya. Saya sependapat dengan Bung Fikar Fajar tadi. Menarik sekali Bung Fikar Fajar mengatakan bahwa semua pihak harus menerima kenyataan ini, yaitu adanya elemen penegakan hukum pidana dalam tanda kutip baru gitu ya, yang namanya adalah justice collaborator. Saya sependapat itu dan memang kenyataannya seperti itu. Saya juga sependapat dengan Bung Roni tadi bahwa melihat apa yang dibaca oleh hakim itu memang kata eksekutor nggak ada itu. Iya. Kemudian kata pelaku utama nggak ada juga. Gitu ya. Artinya secara tidak langsung hakim menyatakan bahwa memang Eliezer ini bukan pelaku utama. Nah, terkait dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan, saya appreciate putusan hakim ini dengan menambahkan sedikit penjelasan, yaitu bahwa
hakim sepertinya betul-betul memahami undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Nah, di sana itu dinyatakan bahwa hakim itu harus memutus berdasarkan hukum dan berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Nah, hukum mana yang dirujuk oleh hakim? Tadi saya mendengar secara jernih, antara lain adalah hukum yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang tadi Bung Fikar mengatakan elemen penegakan hukum baru yang namanya justice collaborator itu. Nah, hukum yang ada dalam kaitannya dengan justice collaborator memang adalah pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Di sana dinyatakan ada 3 pilihan itu untuk hukuman pada justice collaborator. Pertama adalah percobaan, pidana percobaan. 2 adalah pidana bersyarat khusus. Dan yang ketiga adalah pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Nah, menurut saya ini semua diterapkan oleh hakim. Satu lagi tentang rasa keadilan masyarakat. Ini saya juga sependapat dengan Bung Roni tadi bahwa rasa keadilan masyarakat itu antara lain tercermin ya, dari dukungan publik yang luar biasa. Ada amicus curiae ya, dari pakar hukum pidana, dari profesor hukum. Ada amicus curiae dari NGO, ya, macam-macam. Ada talk show di TV, ada media sosial yang ini semua memang bisa membantu hakim untuk menemukan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Jadi saya appreciate Bung Rehat atas putusan hakim itu dengan tambahan alasan tadi sesuai dengan hukum dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oke, menarik. Artinya semua narasumber saya malam hari ini yang juga ternyata saling kenal satu sama lain begitu ya, mengapresiasi putusan hakim. Dan sekali lagi ada banyak kemudian tonggak sejarah yang baru ya dalam peradilan kita soal kemudian posisi justice collaborator yang menjadi bahan pertimbangan utama dan diapresiasi, dan juga ada dukungan yang diberikan oleh para praktisi juga terhadap Richard Eliezer. Apa yang bisa kita lihat dan kita pelajari dari vonis pada hari ini kalau kita bicara soal peradilan kita ke depan, dan dari LPSK sendiri, Bang Antonius, bagaimana setelah ini ikut terus mengawal Richard Eliezer meskipun sudah divonis lebih ringan? Tapi dijawab nanti usai break, dan Pak Fikar juga harus pamit dulu karena ada kegiatan yang lain. Terima kasih banyak Pak Abdul Fikar sudah bergabung. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini.